Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 6, apa kabarnya teman-teman hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Di video pembelajaran kali ini kita akan bersama-sama belajar di subtema 6C, yaitu tokoh dan penemuan pada subtema 3. Ayo menjadi penemu. Di pembelajaran ini kita akan membahas pembelajaran 1 dan 2. Apakah teman-teman sudah siap? Jika sudah siap, mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun kesepakatan belajar yang harus teman-teman patuhi selama menonton video ini. Yang pertama, harus fokus. Yang kedua, menyiapkan buku dan alat tulis yang diperlukan. Ingat, buku yang diperlukan yaitu buku tulis tematik, tidak dicampur dengan buku yang lain. Yang ketiga, mendengarkan dengan baik. Yang keempat, mengumpulkan tugas dengan tepat waktu. Yang kelima adalah merapikan buku dan alat tulis kembali setelah digunakan. Berikut ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai setelah teman-teman menonton video ini. Silakan dilihat pada layar masing-masing. Kita mulai di materi yang pertama, yaitu materi yang ada di halaman 91. B.J. Habibie, sang penemu. Siapa ya tokoh ini? Yuk kita pelajari di pembahasan berikutnya. Kita mulai simak pada garis lini masa sejarah hidup B.J. Habibie atau Burhan Yusuf Habibie. Ketika lahir, Habibie lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. B.J. Habibie ini merupakan anak keempat dari 8 bersaudara dari pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan Raden Ajeng Tuti Marini Puspowarjoyo. Pada masa kecilnya, Habibie dikenal dengan sifat yang disiplin, cerdas, rasa ingin tahu, dan tegas pada prinsipnya. Yang ini telah ditunjukkan oleh B.J. Habibie ketika waktu kecil. Saat SMA, Habibie ini melanjutkan SMA-nya di Bandung, yaitu Government Middle Bar School. Beliau tampak menonjol karena kecerdasannya, disiplin, dan ketekunannya dalam belajar, terutama di pelajaran eksakta. Kemudian B.J. Habibie berkuliah di Universitas Indonesia di Bandung yang sekarang namanya ITB. Nah, kemudian B.J. Habibie setelah lulus mendapatkan beasiswa ke Jerman, yaitu pada jurusan konstruksi pesawat terbang di Technische Hochschule, dan beliau berhasil mendapatkan gelar diploma. Serta di tahun 1967 beliau berhasil mendapatkan gelar doktor di universitas yang sama, yaitu di Technische Hochschule di Jerman. Pada saat bekerja, B.J. Habibie ini pertama kali bekerja di industri pesawat terbang yang ada di Jerman. Beliau ini menemukan sebuah teori yang bernama crack progression on random. Dengan ditemukan teori ini, porsi rangka baja pada pesawat bisa dikurangi dan diganti dengan dominasi aluminium dalam badan pesawat terbang, sehingga bobot badan pesawat terbang menjadi lebih ringan dan memperpanjang ketahanan pesawat. Berguna sekali ya teman-teman penemuan dari B.J. Habibie ini. Nah, karena penemuannya ini, B.J. Habibie juga
ditawarkan untuk menjadi warga negara Jerman. Karena B.J. Habibie sangat mencintai Indonesia, beliau menolak dan tetap menjadi warga negara Indonesia. Di Indonesia, beliau menjabat sebagai Menteri Negara Ristek atau Kepala BPPT selama 20 tahun. Kemudian, beliau juga memimpin 10 BUMN industri strategis dan menjadi Wapres RI. Dan juga beliau pernah menjadi Presiden Republik Indonesia setelah menggantikan Soeharto. Berikut ini tugas yang harus teman-teman kerjakan. Tugas pertama yaitu membuat ringkasan pada teks eksplanasi B.J. Habibie Sang Penemu. Sebelumnya kita bahas dulu apa sih itu ringkasan. Ringkasan adalah memendekkan bacaan dengan mengambil inti sari bacaan tanpa mengubah struktur. Nah, adapun petunjuk pengerjaannya sebagai berikut. Buatlah ringkasan sebanyak 2 paragraf mengenai isi teks eksplanasi B.J. Habibie Sang Penemu. Ringkasan paragraf pertama berisi pokok permasalahan dalam teks, sedangkan ringkasan paragraf kedua berisi kesimpulan dari isi teks. Silakan teman-teman kerjakan di buku tulis tematik ya. Yuk teman-teman, kita simak kosakata baku dan tidak baku di layar berikut ini. Yang pertama ada kosakata tidak baku, pengen, yang bakunya yaitu ingin. Enggak, yang bakunya adalah tidak. Gampang, mudah, manfaatin, memanfaatkan, aktif, aktif, praktek, praktik, negeri, negeri, objek, kosakata bakunya yaitu objek, apotik, apotek, pasif, yang benar adalah pasif, teknik, yang benar adalah teknik, izin, yang benar adalah izin, makhluk, yang benar adalah makhluk, nasihat, yang benar adalah nasihat. Setelah teman-teman menyimak kosakata baku dan tidak baku, sekarang tugas yang kedua adalah teman-teman mengerjakan tabel yang ada di bagian atas dan juga di bagian bawah pada Ayo Berlatih di halaman 94. Perkembangan transportasi ini juga mempengaruhi terhadap kegiatan ekonomi. Apa sih pengaruhnya? Yuk kita simak pembahasan berikut ini. Perhatikan teman-teman, di sebelah kiri ada pabrik kain. Nah, kemudian dilihat tanda panahnya ke kanan, pabrik kainnya itu berubah menjadi besar, yaitu menjadi pabrik konveksi. Kemudian kita lihat tanda panahnya, ada gambar pesawat dan ada gambar kapal laut. Kemudian pabrik itu bisa dipasarkan ke daerah lain, ada yang ke pasar dan juga ada yang ke toko-toko. Nah teman-teman, hal ini mempengaruhi terhadap kegiatan ekonomi kita dengan adanya pesawat, kapal laut, atau bisa dengan bis atau truk pengangkut barang. Nah, dari produsen, barang-barang ini bisa didistribusikan kepada konsumen melalui distributor masing-masing di tiap daerahnya. Bahkan dengan kemajuan dari transportasi ini, nah barang-barang yang dari Indonesia bisa diekspor ke luar negeri, dan kita pun juga dapat membeli barang dari luar negeri atau melalui kegiatan impor. Seperti itu teman-teman, pengaruh dari transportasi terhadap kegiatan ekonomi kita. Hal ini juga ada selain baju, kita bisa menggunakan teknologi untuk mendistribusikan sayur mayur yang ada di pasar, mendistribusikan buah, dan juga benda-benda lain yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan ekspor dan impor dapat dengan maju terlaksana
melalui kegiatan promosi. Salah satu promosi yang bisa digunakan yaitu lewat radio. Sebelumnya, teman-teman yuk kita pelajari bagaimana sih sejarah penemuan radio. Radio ditemukan oleh Guglielmo Marconi di Bologna, Italia. Radio adalah sebuah alat elektronik yang mengirimkan sinyal dan informasi melalui udara pada gelombang frekuensi radio. Pada tahun 1894, Marconi menyadari jika arus listrik sederhana dapat meloncat dari kawat ke kawat. Kemudian, Marconi membuat percobaan untuk memindahkan sinyal. Marconi melakukan percobaan ini dengan menggunakan baterai, kawat, tabung, isolator, dan bahan logam. Percobaannya, Marconi berhasil menemukan cara untuk memperbesar tenaga yang mengalir melalui kawat pengancar dan menemukan kawat tembaga yang dapat bekerja untuk penerima. Lalu Marconi membuat antena dengan 8 tabung tembaga ke batang logam dan menaikkan rakitan ke atas tiang kayu. Dan pada tahun 1899, akhirnya Marconi membuat transmisi radio internasional yang pertama, yaitu dari Perancis ke Inggris dengan jaraknya 30 mil. Di 2 tahun kemudian, Marconi membuat pemancar radio lintas Atlantik pertama dari Inggris hingga Kanada dengan jarak lebih dari 2400 mil. Wow, keren sekali ya teman-teman. Kat radio yang ditemukan oleh Marconi ini, makanya saat ini kita bisa mendengarkan informasi lewat radio. Terus juga menggunakan radio pada sistem alat transportasi kita. Teman-teman, dalam menggunakan radio ini kita juga harus mengikuti peraturan yang berlaku. Misalnya, coba kita simak pada bacaan yang ada di layar. Setelah belajar, Raya ingin mendengarkan radio. Di dalam kamar Raya menyalakan radio keras-keras. Ibu menegur Raya karena suara radio terlalu keras. Ibu meminta Raya agar menurunkan volume suara radio. Kata ibu, menyalakan radio tidak boleh terlalu keras, apalagi pada malam hari, karena dapat mengganggu kenyamanan orang lain. Tetangga sekitar Raya dapat terganggu karena suara radio yang keras. Raya menuruti kata ibu dan menurunkan volume suara radio. Nah teman-teman, dari cerita ini kita belajar tentang hak dan tanggung jawab. Sebagai orang yang mendengarkan radio, itu hak kita adalah mendengarkan radio. Sedangkan tanggung jawab kita adalah mendengarkan radio dengan volume yang kecil, yang hanya terdengar oleh kita saja dan tidak memberisikan orang lain seperti tetangga kita. Pelaksanaan hak dan tanggung jawab ini juga dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ketika kita bermain, ketika kita belajar, ketika kita bermain musik. Seperti itu teman-teman. Teman-teman dapat bermain musik ansambel. Musik ansambel ini merupakan kombinasi dari beberapa jenis alat musik yang bisa dimainkan secara harmonis. Nah, ini adapun alat musik yang bisa kita kombinasikan seperti gitar, pianika, keyboard, tamborin, maupun alat musik yang kita buat sendiri seperti alat musik dengan botol kaca, alat musik dengan ember, alat musik dengan galon. Nah, semua alat musik ini dapat kita gunakan bersama-sama untuk mengiringi kita dalam bernyanyi, yaitu menyanyikan sebuah lagu. Contohnya ada lagu daerah Angin Mamiri. Yuk teman-teman silakan simak. Teman-teman dapat memainkan lagu Angin Mamiri dengan menggunakan notasi not berikut ini, yaitu bisa menggunakan keyboard dan juga bisa menggunakan pianika. Yuk teman-teman silakan simak videonya berikut ini.
Alhamdulillah teman-teman, selesai sudah materi yang sudah kita pelajari. Apa sih materi yang sudah teman-teman pelajari? Jadi kita sudah belajar penemuan crack progression on random oleh B.J. Habibie. Kita juga belajar membuat ringkasan, kosakata baku dan kosakata tidak baku. Kita juga belajar tentang penggunaan alat transportasi dalam kegiatan ekonomi. Kita belajar tentang penemuan radio, hak dan tanggung jawab, serta musik ansambel pada lagu daerah Angin Mamiri. Jika ada yang belum teman-teman pahami, teman-teman silahkan bertanya ke guru masing-masing ya. Sekian video dari Miss. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.